Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya terpaksa berbohong pada Rara Angken ibundanya tentang berita ayahandanya, mengingat keadaan kesehatan ibundanya yang tidak mengizinkan. Sementara itu Pak Jugal dan Bu Jugal menemukan anaknya Ucum tewas menggantung diri di kamarnya karena merasa malu telah dinodai oleh Dika Hanggara. Pak Jugal yang menuntut balas malah nyaris terbunuh oleh pemuda tampan yang ternyata amat bengis dan kejam. Sementara itu di Padepokan Gua Larang, Cempaka merasa cemas melihat Raden Purbaya majikannya tidak mengindahkan panggilan dari Raden Karmapala. Aku tidak takut pada anak itu. Iya, tapi Raden harus ingat siapa Raden Karmapala. Sudahlah, janganlah kita mencari susah dengannya. Jika sampai terjadi apa-apa, terjadi keributan dengannya, tentu Ibu Raden akan menjadi pusing mendengarnya. Ayolah, temui Raden Karmapala demi Ibunda Raden. Tapi anak itu... Sudahlah Raden, lihatlah, dia terus saja melambaikan tangannya kemari. Baiklah, kau tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali dan beristirahat. Ada apa Raden memanggil saya? Hei, siapa yang memanggilmu? Aku memanggil Cempaka. Tapi untuk apa Raden memanggilnya? Hei, untuk apa kau tahu urusanku, Purbaya? Tentu saja Raden, saya harus tahu. Karena Cempaka adalah bibi saya, pengasuh saya. Hei, pengasuhmu? Memangnya kau kira kau ini sekarang siapa? Kau kira kau masih saja berstatus seorang pangeran mahkota? Kau harus ingat Purbaya, saat ini kau tidak lebih dari seorang bocah dusun yang miskin. Cukup Raden. Raden tidak perlu terus menghina saya. Saya cukup mengerti siapa saya sekarang ini. Tapi Bibi Cempaka saat ini masih tetap pengasuh saya. Hei, Purbaya, bocah miskin tak tahu diri. Tahukah kau siapakah aku ini? Kau sudah keterlaluan sekali, berani membantah kemauanku. Jika aku benar-benar menginginkan Cempaka, kau harus memberikannya kepadaku. Aku adalah junjunganmu. Dan lagi, dia hanyalah pengasuhmu yang saat ini sudah tak dapat lagi kau berikan imbalan bayaran padanya. Raden, janganlah berbuat keterlaluan terhadap saya. Bocah gila. Raden, sudahlah Raden. Hei, Cempaka, ajar sedikit bocah asuhanmu itu. Dia sudah berani berbuat di luar batas aturan pada aku, junjungannya. Jika Raden sudah tidak ada yang hendak dibicarakan, biarlah saya dan Raden Purbaya kembali. Hei, sayang sekali Purbaya, kita tidak dapat bertemu di pesta pendadaran itu. Jika saja kita dapat bertemu, tentu aku akan bahagia sekali. Marilah Raden, kita kembali saja. Jangan layani Raden Karmapala. Dengan menahan gejolak emosinya, Raden Purbaya akhirnya meninggalkan Raden Karmapala bersama-sama dengan Cempaka pengasuhnya. Dan setelah agak jauh dari pangeran tinggi hati itu, kenapa Raden masih saja tidak dapat mengalah dengan Raden Karmapala? Hampir saja terjadi hal yang dapat membuat ramai padepokan ini. Karmapala terlalu sekali padaku, Bi. Dia benar-benar menganggapku sebagai budak yang tidak berharga. Mengalahlah jika Raden masih dapat. Demi Ibunda Raden, hamba benar-benar khawatir jika keributan ini sampai terdengar oleh Ibunda Raden. Tentulah Ibunda Raden akan menjadi parah penyakitnya. Dan Raden tentu tahu sendiri apa yang akan terjadi pada Ibunda Raden akhirnya. Ya, aku mengerti, Bi. Aku mengerti. Apakah yang baru saja terjadi tadi, Raden? Karmapala menghendaki Bibi bekerja padanya. Dan katanya, aku sudah tidak pantas memelihara Bibi karena aku adalah seorang pangeran yang miskin. Apapun yang akan terjadi, saya akan tetap bersama Raden dan Ibunda Raden. Saya tidak akan meninggalkan Raden. Tapi Raden Karmapala benar. Aku tidak dapat memberikan sesuatu apapun pada Bibi seperti dahulu ketika kami masih di Istana Karangsedana. Janganlah membicarakan lagi hal itu, Raden.
saya akan mengabdi selamanya pada keluarga Raden. Ayolah, beristirahatlah di kamar Raden. Raden sudah terlalu lama meninggalkan ibunda. Ayolah, Bi. Aku memang harus segera beristirahat agar nanti malam aku dapat berlatih dengan sebaik-baiknya. Malam itu bulan telah kian membesar, bersinar di angkasa raya. Bintang-bintang yang bertaburan, berkelap-kelip, turut memeriahkan suasana malam yang cerah ceria dan bersih dari selaput awan hitam. Di keheningan malam, di sekitar rimbunan pohon 9 mata air dewa, terlihat jelas sesosok tubuh anak berumur sekitar 12 tahun sedang asik berlatih seorang diri. Gerakannya yang lincah melompat ke sana kemari, menyerang kian kemari, dan sesekali tubuhnya melenting cukup tinggi dan berputar di angkasa. Hup, hup, ya, hup, ya, hup, ya, ya, hup. Oh, rasa-rasanya gerakanku menjadi semakin lancar. Tapi apakah itu berarti jurus yang kumainkan juga sudah tepat dan benar? Kemanakah kakek bungkuk dan jenggotan itu? Mengapa ia belum muncul juga? Apakah malam ini dia tidak datang? Biarlah, aku berlatih saja sendiri malam ini. Jurus gerbang dewataku agaknya menjadi sedikit berubah. Apakah Kiluminta guruku tidak akan memarahiku jika ia mengetahuinya? Biarlah, aku akan terus melatih gerbang dewataku yang baru ini. Hup, ya, hup, ya, hait, ya, ya. Aku adalah murid terakhir dari padepokan ini bersama-sama dengan Raden Karmapala. Akan tetapi, aku tidak ingin menjadi murid yang paling bodoh sebagaimana halnya murid baru. Aku tidak ingin nanti pada pesta pendadaran itu menjadi murid yang paling buntut dalam urutan pertandingan itu. Hup, ya, hait, hup. Kakek datang juga akhirnya. Rupanya kau sangat mengharapkan kedatanganku. Lucu sekali. Kenapa justru aku yang kau harapkan, bukan gurumu, ha? Kakek amat baik padaku. Kakek sudah menolong, mengarahkan, serta memberi petunjuk yang baik padaku. Tentu saja aku sangat dan selalu mengharapkan kedatangan kakek untuk memberi petunjuk. Tahukah kau, perbuatanmu ini sudah melanggar peraturan padepokanmu. Bukankah sebagai murid dari Gua Larang, kau dilarang belajar suatu ilmu apapun dari orang lain? Tapi, bukankah yang saya pelajari adalah juga jurus dari padepokan ini? Jurus kincir metu. Tapi apakah mata para guru kalian di padepokan ini tidak tahu dan tidak mengerti? Masakan Eyang Resi dan Mbak Jatis tidak tahu dan mengerti, kek? Ya. Sudah. Mudah-mudahan saja mata mereka dapat melihat dan bisa mengerti. Ayo, coba kau lakukan lagi gerbang dewata. Ayo, baik, cepat. kek. Hup, hait, ya, ya. Hup, ya, hait, ya, ya. Hup, ya, hup, ya, hup. Nah, bagaimana, kek? Apakah gerak tambahan yang kakek berikan sudah cukup baik saya lakukan? Ya, bolehlah. Sudah cukup baik. Kenapa kakek ragu seperti itu? Apakah dengan jurus ini saya dapat mengalahkan kakak-kakak yang belajar bersama-sama dengan saya? Apa? Kau benar-benar menghina aku, bocah. Gurumu pun yang mengajar gerbang dewata itu dapat kau kalahkan. Berarti saya sudah menjadi seorang pendekar tangguh dong, kek. Bocah. Agaknya kau tidak mempercayai kata-kataku, ya? Tentu saja saya percaya pada kata-kata kakek. Tapi jika dengan gerbang dewata ini
saya dapat mengalahkan Kiluminta, guru saya. Apakah itu tidak berlebihan? Kau lihat saja nanti. Hanya saja pesanku. Nanti jika mereka mempersulitmu dan menanyakan macam-macam padamu, katakan saja, kincir metu adalah sebuah ilmu. Ilmu lahir dari kepala. Nah, kenapa kalian tidak tarik buntut hingga ke atas kepala? Ingat-ingatlah itu bocah, ya? Kincir metu adalah sebuah ilmu. Ilmu lahir dari kepala. Iya. Nah, kenapa kalian tidak tarik buntut hingga ke atas kepala? Bagus. Ya. Ingat-ingatlah kata-kata yang dapat menyelamatkanmu dari kesulitanmu itu, ya. Nah, untuk sementara mungkin kita tidak bertemu dulu. Saja. Masakan aku bisa mengalahkan Kiluminta guruku dengan jurusku ini? Aku harus lebih menyempurnakan jurus keempat dan kelima yang baru kupelajari secara diam-diam agar aku dapat diterima mengikuti pesta pendadaran itu. Hup, hup, hea, hait, hea, hea, hup, hea, hup, hea, hait, hait, hup. Kurang ajar, Dika Hanggara. Siapakah laki-laki tidak tahu diri yang hendak mencari batik, berani mencari perkara dengan Sumar, Lurah Gunung Batu? Laki-laki tampan dan cabul itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Aku dapat dikalahkannya dengan mudah, Sumar. Akan kulihat sampai di mana kemampuan laki-laki gila itu. Aku akan mengerahkan semua anak-anak desa yang terlatih untuk menghadapi kawan-kawannya. Tapi apakah tidak sebaiknya aku memanggil gurumu Reksasura untuk menghadapinya? Untuk menghadapi pemuda pesolek seperti yang paman ceritakan itu, masakan aku harus memanggil guruku? Apakah aku nanti tidak ditertawakannya? Aku kira sebaiknya kau berhati-hati. Anak itu benar-benar berbahaya. Belum lagi kawan-kawannya yang mungkin memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi. Aku kira ada baiknya kau berhati-hati. Kau harus dapat menjaga dirimu, Sumar. Kau sangat dibutuhkan di desa ini. Baiklah paman. Aku akan mencoba menuruti nasihatmu. Aku akan meminta agar guruku datang besok pagi ke desaku ini. Kukira Cadas Berem tidak begitu jauh dari sini. Bagus, Sumar. Paman tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Baru saja aku mengubur anakku. Masakan aku harus kembali mengubur engkau, calon mantuku yang sudah kuanggap seperti anakku sendiri? Tidak, paman. Tidak mungkin itu akan terjadi. Sepasang begal sakti dari Sungai Sedane, aku yang membunuhnya. Masakan, seorang pemuda pesolek. Ya, tapi karena paman begitu cemas dan khawatir, aku akan menurut saja. Tapi besok, paman dapat menyaksikan sendiri. Aku akan menangkap laki-laki yang paman katakan tangguh itu hanya dengan kedua tanganku ini. Dan kemudian aku akan membunuhnya sebagai balasanku atas kematian Ucum, calon istriku itu. Pesta pendadaran dari murid Padepokan Gualarang telah dimulai, dan Padepokan dari Yang Resi Wanayasa membuka pintu lebar-lebar bagi para penduduk yang ingin menyaksikan pesta pendadaran tersebut. Dan pada kesempatan itu, Raden Wanayasa membeberkan kesempatan dan penawaran pada para penduduk yang ingin bergabung dalam padepokannya. Dan di panggung kehormatan, Resi Wanayasa, Mbah Jatis dan para murid utamanya duduk menonton. Pesta pendadaran itu hanya diperuntukkan bagi murid-murid tingkatan pertama dan kedua saja. Sedangkan bagi murid tingkatan ketiga dan seterusnya, hanya sekedar mendemonstrasikan saja kehebatan dari jurus tingkatan mereka. Hingga pada akhirnya, seluruh murid tingkatan kedua Kincir Metu yang berjumlah 16 orang diharapkan segera siap.
Dan kalian segera masuk ke arena dan mencari lawan kalian seperti yang telah diundi tadi. Hei, sayang sekali kau tidak bisa ikut dalam kesempatan sebesar ini, Purbaya. Tapi itulah resikonya seorang murid yang bodoh seperti kau. Diamlah di sini dan jadilah penonton yang baik, Purbaya. Aku akan bersiap-siap di sana, di kelompokku. Apakah maksud Raden Karmapala tadi? Kenapa Raden tidak ikut bersamanya? Dia benar. Aku mungkin tidak akan diperbolehkan mengikuti pertandingan ini karena dianggap belum memenuhi syarat. Jadi Raden tidak ikut dalam pertandingan ini? Mungkin, Bi. Apakah baru kemarin Kilu minta guru Raden memberitahukannya? Tidak. Sudah lama hal itu diberitahukan saya. Lalu latihan-latihan keras yang Raden lakukan pada hari-hari kemarin untuk apa? Ya, untuk pertandingan ini, Bi. Raden membuat bingung Bibi. Sudahlah, Bi. Lihatlah itu, pertandingan di depan sana. Sudah beberapa orang yang berhasil mengalahkan lawannya. Pertandingan yang terdiri dari 8 kelompok di tengah arena. Kini separuh dari mereka sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan menunggu di pinggir lapangan untuk kelak dipertandingkan kembali. Dan beberapa saat kemudian, pertandingan itu pun selesai sudah. Beristirahatlah kalian yang telah berhasil memenangkan pertandingan ini. Sebentar lagi kalian akan kami pertandingkan kembali sesama para pemenang. Seluruh murid dari Angkatan Dasar Gua Larang segera memasuki arena. Nah, untuk dapat mengikuti pertandingan ini, seperti biasanya, kalian diminta untuk menunjukkan paling sedikit 5 jurus dari kincir metu tingkatan pertama yang telah kalian kuasai. Dan Mbah Jatislah nanti yang akan memberikan hak bagi kalian untuk dapat mengikuti pertandingan ini. Aku akan masuk ke sana bersama kawan-kawan, Bi. Tapi Raden, bukankah... Sudahlah, Bibi tunggulah di sini. Demikianlah, satu demi satu murid Angkatan Dasar dari Padepokan Gua Larang mulai menunjukkan kemampuannya menguasai 5 jurus dari kincir metu tingkatan pertama. Mau apa kau ikut kemari, Purbaya? Apakah kau ingin merengek untuk dapat mengikuti pertandingan ini? Saya akan mencoba memenuhi persyaratan itu, Raden. Hei, bagaimana kau dapat memenuhi persyaratan itu jika kau belum mendapatkan jurus keempat dan kelimanya? Saya akan mencobanya, Raden. Hei, bocah sinting. Giliranku tiba. Satu demi satu, murid Angkatan Dasar yang memperagakan 5 jurus kincir metu mendapat anggukan dari Mbah Jatis. Dan itu berarti mereka telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti pertandingan pendadaran. Dengan mengangkat dada, Raden Karmapala memasuki arena. Dan seketika itu juga, para penonton menjadi hening. Mereka tidak menyangka akan hadirnya seorang anak yang baru akan berangkat remaja mengikuti pertandingan. Dan ketika Raden Karmapala mulai membuka jurus pertama dengan gerakan yang indah dan mantap, para penduduk desa di sekitar Padepokan yang kini memadati arena bersorak dengan riuhnya. Nah, bersiap-siaplah kalian. Ki Jaluk akan membantu untuk mengundi, menentukan lawan kalian masing-masing. Paman Luminta, saya belum mencobanya. Teriakan dari Raden Purbaya yang keras mengatasi suara ramai di sekelilingnya. Teman-teman dan para penduduk yang berada tak jauh darinya terhenyak dan suasana seketika menjadi hening. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi pada Raden Purbaya dalam pesta pendadaran itu? Apakah ia akan mendapat izin untuk mengikutinya? Dan bagaimana pula halnya dengan dendam dan kemelut yang terjadi di desa Gunung Batu antara Sumar dan Dika Hanggara? Untuk